alhamdulillah pengajar-pengajarnya masih muda-muda, ya kelihatannya masih muda-muda, dan alhamdulillah luar biasa dia hadir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah anak-anak yang kita tahu kondisinya memang memerlukan pendidikan Al-Quran di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Ayahanda Dr. Andes Haji Sirajuddin MM. Yang kita hormati Bapak Kasih PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Yang kita hormati Bapak-bapak operator dari PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Ketua Pokja dan anggota, rekan-rekan pembina TPQ dan NIA dan LPQ Kabupaten Lombok Timur yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillahil qail wa ratilil Qur'ana tartila wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wal 'allama. Amma ba'du. Acara silaturahmi dan bimbingan teknis pendataan LPI Pokja TPQ Naniah Kabupaten Lombok Timur Rabu 5 Oktober 2022 akan kita lalui beberapa rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama yakni pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara kita pada kesempatan sore hari ini, mari kita membukanya dengan melepaskan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan tunggal dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Ayahanda Dr. Andes Haji Sirajuddin MM. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Kasih Pontren, Bapak-bapak para al-karamun, Bapak Tuan Guru, para ustaz-ustazah, singkatnya seluruh peserta sosialisasi yang kami hormati dan muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, taufik hidayah Allah, sehingga kita bisa bersama-sama hadir bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi dan bimtek Sibda PK di Kabupaten Lombok Timur. Selawat serta salam kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya sampai dengan akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati dan muliakan, sebelum tiang ke sini tadi juga saya ada kegiatan mengunjungi TPQ di Sembalun. Jadi ada TPQ tadi kami datangi di Sembalun. Alhamdulillah pengajar-pengajarnya masih muda-muda, ya kelihatannya masih muda-muda, dan alhamdulillah luar biasa dia hadir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah anak-anak yang kita tahu kondisinya memang memerlukan pendidikan Al-Quran di tengah-tengah komunitas itu. Oleh karena itu saya sangat senang, dan insya Allah setiap bulan kami memang terus melakukan silaturahmi ke TPQ yang ada. Dan hampir setiap bulan tidak kurang 3 atau 4 TPQ lah yang kita kunjungi, sembari kita hanya memberikan beberapa saja untuk yang membantu, terserah digunakan untuk apa saja. Ya mungkin di antara TPQ yang kita punya ini nanti lewat Pak Kasih Pontren bisa ya kita kunjungi sekalian, kita silaturahmi lah dengan bapak-bapak dan ibu
pengelola TPK. Karena saya melihat kalau kita bisa terus saling mengunjungi, saling memberi support, saling memperkuat satu dengan yang lain, itu akan memberikan gairah baru, akan memberikan tenaga baru kepada kita semua lah yang diamanahi untuk memberikan pencerahan di tengah-tengah umat saat ini. Dan khusus untuk hari ini kami sangat berterima kasih dan bersyukur kita bisa melaksanakan kegiatan ini, yang tentu saja kegiatan ini sangat penting dan sangat strategis untuk kita lakukan, karena sekarang ini tidak ada yang bisa kita lakukan kalau tidak melalui aplikasi. Hampir semua pelayanan Kementerian Agama itu melalui aplikasi. Dan oleh karena itu di semua ini juga kita harapkan untuk lebih memahami yang namanya aplikasi-aplikasi ini. Terbukti aplikasi-aplikasi ini bisa membantu kita dalam setiap momentum kegiatan-kegiatan. Sekarang ini guru-guru non-PNS itu kan sedang didata untuk P3K, dan dia kebetulan punya simpatika simpatika yang dia punya. Jadi ada sistem yang sudah dibangun, akan lebih mempermudah untuk bisa memasuki aplikasinya PKN. Nah, siapa tahu ini kan kita terus berikhtiar membuat aplikasi-aplikasi supaya lebih mempermudah ketika kita ditanya misalnya berapa jumlah TPK yang terdaftar, berapa yang dalam kondisi berjalan dengan baik, berapa pengajarnya, dan lain sebagainya itu bisa kita menjawab secara pasti kalau kita sudah mempunyai sistem yang betul-betul kita update setiap saat. Maka mohon betul kepada kita Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita update data-data lembaga kita dan betul-betul kita perbaharui semua ketentuan-ketentuan. Karena sekarang ini sudah tidak bisa lagi kita hanya datang untuk minta sesuatu tetapi tidak memasukkan melalui aplikasi, melalui sistem yang dibangun. Dan insya Allah Kementerian Agama dari hasil pemantauan dari Menpan RB itu, Kementerian Agama termasuk kementerian yang nomor 2 atau nomor 3 dalam rangka dia mempersiapkan layanan-layanan melalui online dan aplikasi. Jadi kita sudah cukup maju dalam mempersiapkan semuanya. Ini terbukti dengan banyaknya sistem-sistem yang dibangun, dan kita tidak boleh jenuh untuk mengikuti perkembangan itu. Saya kira kita sudah sepakat, mari sama-sama kita penuhi semua yang dibutuhkan oleh sistem-sistem itu, sehingga pada saat nanti kita diperlukan untuk data-data itu bisa kita suguhkan dengan waktu yang cepat dan akurat. Karena sekarang ini tidak ada orang bisa mendapatkan apa-apa kalau tidak mempunyai data yang akurat. Semua diperlukan data-data itu. Oleh karena itu saya kira kegiatan ini mohon betul untuk kita ikuti, kita seriusi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan lembaga kita, mari kita lengkapi, kita penuhi sehingga mudah-mudahan semuanya terlengkapi dan semuanya terdata dengan baik. Ketika nanti kita memerlukan untuk berbagai kegiatan, kita bisa memanfaatkan data itu dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa sistem-sistem layanan ini terus dibangun, supaya kita tidak terlalu banyak juga ketemu. Karena kalau terlalu banyak ketemu kadang-kadang sering terjadi ya, ini mudah-mudahan kalau di Lombok Timur belum ada terjadi ya. Di tempat-tempat lain kadang-kadang ada yang main-main, ya namanya sering ketemu. Ada yang bahasanya membantu, ada yang bahasanya macam-macam lah. Ya, karena pada akhirnya karena merasa dia sudah membantu, akhirnya membutuhkan biaya dari membantu. Nah ini yang oleh karena itu kita ingin meminimalisir semuanya itu. Bukan kita tidak mau silaturahmi, tetapi kita minimalisir sehingga Bapak Ibu sudah tahu persis apa yang sudah dilakukan, apa yang akan didapatkan dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa diiming-imingi oleh orang lain. Bapak sudah tahu lebih
lebih awal, iming-imingnya bisa dihilangkan. Termasuk sekarang ini yang sedang pendataan juga tenaga non ASN, ini juga sekarang dibuatkan akun sendiri dia. Jadi di akun sendiri itu nanti dia bisa lihat apa perkembangan yang ada tanpa harus ditahu oleh orang lain. Jadi sekarang ini sistem, pokoknya sistem sudah bilang begitu, sudah percaya saja. Jangan lagi percaya omongan orang, harus begini dan lain sebagainya. Tidak usah percaya lagi. Misalnya untuk percepatan rekomendasi ini bisa melalui ini, tidak ada yang melaluinya. Kalau sudah terpenuhi semua sistem, maka insya Allah kita akan kita akan proses dan kita akan selesaikan semuanya, Pak. Termasuk layanan kita di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Kita juga sudah punya layanan, nanti bisa Bapak buka, apapun kebutuhan Bapak bisa dibuka di sana. Namanya layanan itu Silak Lortim, Pak. Silak Lortim namanya layanan, nanti bisa dibuka silaklortim.go.id ya, .com, silaklortim.com. Itu bisa dibuka nanti. Apa saja kebutuhan Bapak terkait dengan Lombok Timur, Kemenak Lombok Timur nanti bisa dilihat di sana. Termasuk juga kalau ada yang perlu dipertanyakan, ada yang perlu dikomplain dan lain sebagainya, silakan saja, dia tersedia di sana. Insya Allah Bapak komplain apa saja tidak akan jadi masalah. Bukan zamannya lagi kita main kondite-konditean, Pak. Kalau dulu kan orang kadang-kadang nggak berani dia komplain, nanti takut nanti ditandain dia, kita tandain dia, kita persulit dia dan lain sebagainya. Insya Allah tidak ada yang akan dipersulit. Justru kami akan bersyukur kalau bapak-bapak dan ibu menyampaikan komplain-komplain itu sehingga kami bisa memperbaiki, bisa membenahi. Kalau tidak ada komplain, kadang-kadang kita tidak tahu di mana kekurangan kita. Tetapi kalau ada komplain, kita bisa membenahi, memperbaiki, melengkapi, dan juga menyempurnakan hal-hal yang dikomplain oleh Bapak Ibu sebagai yang kita layani. Oleh karena itu, Silak Lortim itu mohon juga dimanfaatkan bila perlu dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Jadi sistem informasi dan layanan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, disingkat dia silaklortim.com ya, silaklortim.com. Jadi bisa dibuka, dilihat, dan nanti bisa juga apapun jenis layanan bisa dilihat di sana. Beberapa layanan sudah kita launching dan sudah kita memulai sambil kita menyempurnakan terus. Karena kita di masa menyempurnakan, maka penting masukan saran dari Bapak dan Ibu. Dan khusus untuk sore hari ini, tentu kami sangat berharap kita bisa menyelesaikan ini sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai, supaya LPK kita ini semuanya terdata. Pak, mohon betul ini untuk dimasukkan, karena siapa tahu ke depan guru-guru TPK ini juga nanti mudah-mudahan ada perhatian pemerintah. Karena bagaimanapun sekarang ini kan sedang didata. Jadi rupanya kemarin juga dengan Diknas, kami ada pertemuan dengan Diknas di Hotel Pape di Mataram. Itu jadi yang akan didata oleh Diknas juga adalah guru-guru yang non formal, Pak. Non formal, kita diminta juga pendataan guru-guru non formal, termasuk guru-guru TPK dan lain sebagainya, diniyah dan lain sebagainya, itu akan didata karena dia mempengaruhi tingkat IPM kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena banyak yang tidak terdata. Ini jangan-jangan yang dianggap tidak sampai selesai sekolah, bahkan tidak sekolah, itu adalah siswa-siswi yang ada di TPK, yang ada di di lembaga-lembaga non formal lainnya, ya itu tidak terdata. Akhirnya IPM kita terus tidak bisa menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu, ke depan pendataan ini akan semakin diefektifkan, semakin dibuat begitu sehingga lebih bagus lagi. Oleh karena itu tidak mungkin bisa kita wujudkan kalau tidak ada komitmen dan kesungguhan dari Bapak-Bapak Ibu sebagai pengurus
dari LPK ini. Oleh karena itu sekali lagi mohon untuk kita ikuti, kita diskusikan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, dan yang paling penting terakhir ya mohon dieksekusi hasilnya supaya nanti bisa kita wujudkan tujuan yang sudah kita inginkan dari pertemuan ini. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahmi kita seperti ini bisa kita perbanyak. Mungkin nanti Pak kasih pontren di kesempatan yang lain, karena kita penting untuk ketemu seperti ini ya. Jadi walaupun tidak ada ubi dan lain sebagainya, penting kita ketemu. Insya Allah semakin sering kita ketemu akan semakin enak. Jadi kadang-kadang orang berpikir, kalau kita ada pertemuan ini tidak ada snacknya, tidak usah dipikirkan snacknya. Kalau tidak ada snacknya, ini air aja sudah cukup. Yang penting kan kita ngomong nanti kering tenggorokan, ada yang nyiramin, itu saja yang paling penting. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang hormati dan muliakan, mari kita betul-betul laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kemampuan, pengetahuan untuk kita menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan tunggal yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur, Ayahanda Dr. Andes Haji Sirajuddin. Kepada beliau kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Acara terakhir yakni penutup dan doa, mohon kesediaan dari pembina TPK Madinatul Islamiyah Rumenang untuk memimpin. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah kegiatan pembukaan, sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan LPI atau Sibdar PK. Marilah kita tutup dengan sama-sama melepaskan lepas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selanjutnya adalah bimbingan pendataan LPK yang nantinya akan dipandu oleh operator pontren. Untuk itu pada rekan-rekan pembina TPK nantinya untuk menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Ayo foto bersama, kurang dikomunikasi Bapak. Karena ada kamera tadi. Oh, ini ada kamera. Kamera baru. Kirim dulu. Ada kirim. Atau dulu lain. Tidak Ustaz. Tidak. Satu, dua, tiga.
Bina TPQ yang kayaknya wajah baru, berbisik dia. Apa sih Pokja katanya? Ya, tadi ada yang bertanya apa itu Pokja. Jadi kami informasikan bahwa Pokja itu adalah forum kelompok kerja TPQ nantinya Kabupaten Lombok Timur, itu disingkat Pokja. Pokja ini resmi operator PD Pontren Kemenang Kabupaten Lombok Timur. Kepada beliau berdua disilakan. Masih rekan-rekan pengurus Lembaga Pendidikan Al-Quran, Kecamatan Sikur, Montong Gading. Terlarang Montong Gading, ya campur semuanya, dan Kecamatan Sikur saja. Singkatnya, rekan-rekan operator yang berkesempatan hadir pagi tahun 2022. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan TPQ, PAUD Quran dan lain sebagainya yang bernaung di Lembaga Pendidikan Al-Quran itu harus melalui sidar PG, baik untuk izin baru maupun perpanjangan. Ya, jadi kenapa kita menghimbau kepada seluruh lembaga LPG Kabupaten Lombok Timur untuk mengaktifasi sekaligus mengupdate data melewat akun sidar PG ini, supaya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan izin operasional Lembaga Pendidikan Al-Quran langsung nanti dari pusat yang akan ditandatangani langsung oleh Dirjen. Sudah tidak lagi sekarang izin operasional Lembaga Pendidikan Al-Quran itu ditandatangani langsung oleh Kemenang Kabupaten. Oleh karenanya silakan kalau ada teman-teman dari pengurus lembaga LPG lainnya yang tidak berkesempatan hadir, silakan diinformasikan. Karena kemarin juga kami ditelepon dari pusat bahwa untuk disegerakan data ini, ya, untuk disegerakan data, pengupdatean data untuk masuk di sidar PG. Silakan Bapak Ibu langsung saja, karena waktu ini ya, kita langsung action saja. Sekaligus nanti kita ilustrasi cara pengisiannya seperti apa. Ya. Jadi di depan ini adalah link, ya, link untuk masuk di akun sidar PG. Silakan semuanya yang bawa laptop silakan aktifkan jaringan internetnya, lalu kemudian masuk di Google dan isi link tersebut, maka akan muncul nanti aplikasi sidar PG. Sudah bisa? Ya. Di pdpontren.kemenang.go.id. Sidar LPG, tulis bawah. Data pusatnya di data remis, oleh karenanya Bapak Ibu bisa mengakses sistem di Simba maupun di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tampilannya Dan ada seperti itu, saudara Bapak kita Ibu. salah satu dari peserta BIMTEK tadi yang tidak tahu tentang perpanjangan SIMDA. Jadi sudah jelas Selanjutnya Bapak Ibu, sistem informasi pelayanan tanda daftar jadi lembaga pendidikan Al-Quran. kami dari kabupaten, Namanya ada udah. kami dari kabupaten Itu namanya. Ya, yang sudah masuk sudah ngakses di emis dulu pas 2021. Misalnya Nusa Tenggara Barat ya, Kabupaten Lombok Timur, kecamatan mana misal wilayah kabupatennya, saya Sukamulia, saya yang Sukamulia, lalu kemudian di dusun Popang, di desa Popangpang, jenjangnya apa, TPQ atau apa gitu kan. Nah, tinggal masukkan nama lembaganya apa. Belum registrasi ya, kasihan teman-teman nanti dulu betul yang sudah registrasi ya. Jadi langsung saja nanti Bapak Ibu di sebelah ini yang warna hijau ini diklik aja ya, registrasi LPQ ya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah itu tinggal pilih di sini. Kalau sudah muncul nama lembaganya di sana, sudah tinggal klik registrasi LPQ lama ya. Kalau yang belum silahkan klik itu registrasi.